Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala lakum min shay'in amsalikum lakum la tuwajja asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Wa qala ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Majlis Besar Al-Mijan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa menunaikan ibadah kita yakni sholat subuh berjamaah. Salawat seiring salam tak lupa kita haturkan keribaan Nabiul Alam kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah mengubah daripada zaman jahiliyah, zaman yang gelap menjadi zaman yang terang benderang yakni minat dzulumati ilan nur. Ma'asyiral hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak menyangka pada diri kita umur tidak terasa tapi tetap bisa menunaikan ibadah kita. Banyak hal yang kita dapat di hari ini dari pergolakan malam tadi sampai ke subuh. Apalagi di subuh ini tadi kita sudah selesai menjalankan kewajiban kita secara berjamaah. Makanya Allah melalui Rasulnya telah bersabda, man sholat subuhi bi jama'atin faka'annama shollu qolalahu. Barang siapa sholat subuh berjamaah diibaratkan padilahnya sehingga sholat sampai sehari semalam. Ini baru sholat subuhnya. Ini merupakan sholat yang diberikan fadilah oleh Allah, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala hingga diberikan fadilahnya itu kayak sholat semalam suntuk. Mungkin bagi kita tidak bisa menjalani hal seperti ini, tapi ulama-ulama terdahulu bisa menjalankannya. Inilah hal-hal yang diwariskan oleh baginda Nabi melalui kita. Ditambah lagi dengan hal-hal yang lain, sholat sunat yang lain, man sholat fajri. Di sini ada sholat sunat lagi. Yang diberikan Tuhan lagi ada door prize-nya. Man sholat fajri minal dunya wa ma fiha. Dari sholat subuhnya kita diberikan fadilah ibarat sholat semalam suntuk. Ditambah lagi dari sholat 2 rakaat yang kita laksanakan minat dunya wa ma fiha. Pahalanya isi dunia dan isinya. Bayangkan jamaah sekalian. Hal-hal yang dilipat gandakan fadilah-fadilah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Dan jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita masuk di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Bulan yang
suci, bulan yang haram karena terletak di antara dua bulan yang sangat-sangat mulia sekali, yaitu bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulqa'dah ini, seperti bulan Ramadan, fadilahnya sangat luar biasa. Di dalam bulan Dzulqa'dah ini setiap amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai peradaban kita dengan sesama manusia, peradaban kita, kewajiban kita kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, kemaksiatan yang kita lakukan di bulan Dzulqa'dah ini juga besar bahayanya. Lantas bagaimana untuk mencikapi hal-hal yang demikian ini? Makanya banyak ulama menyarankan pada diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada alim ulama, guru-guru ataupun ustadz. Nah, disinilah kita mengkaji diri kita di dalam ilmu agama Islam. Setiap manusia itu munafik kalau tidak menjalani kesalahan ataupun dosa. Tapi bagaimana untuk menangkisnya, untuk segala hal-hal yang kita rasakan di pergulakan waktu kita. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasairu ila maghfiratir rabbika wal jannati 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalau ta'ala kita menjalani melaksanakan kesusahan atau menjalani kemaksiatan di dalam Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah, wasairu, bersegeralah untuk menghadap ampunan dan rahmat Allah serta surganya yang luasnya antara bumi dan langit yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini fungsinya bagi kita. Setiap kesalahan apapun yang kita laksanakan, yang kita perbuat, cepati Pak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar banyak-banyak, karena istighfar itulah akan memutihkan setiap dosa yang kita laksanakan pada hari. Tiap hari diri kita tidak terasa, mulai dari dosa mata, dosa telinga, dan dosa yang lain. Di samping itu juga di dalam bulan Dzulhijjah ini, Dzulqa'dah ini, persiapan dalam menyambut datangnya bulan korban ataupun haji atau bulan Dzulhijjah. Di sini terjadilah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa menarik catatan agama. Peristiwa yang sangat besar, yaitu Idul Kurban. Yang mana di dalam kurban ini banyak sekali manusia atau orang-orang yang diberikan limpahan rezekinya. Tapi mohon maaf, berat untuk menjalankan korban untuk dirinya ataupun keluarganya. Suatu contoh dalam diri kita sendiri, jangankan untuk membeli hal-hal yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya justru berat sekali untuk mengeluarkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala wakilun fi hadisin layul makhdud. Sangat sedikit bagi hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ini dari ayat ini tadi. Di dalam kurban ada suatu riwayat yang sangat besar yang mana yang dialami
oleh kakenda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muthalib. Tatkala beliau mempunyai anak 9, beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia diberikan keturunan lagi ke 10 anaknya, maka anak itu tadi akan disembelihnya. Lantas muncullah anak ini yang ke-10 ini yang bernama Abdullah, ayahanda daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Abdullah ini ayah baginda Nabi sangat dicintai oleh Abdul Muthalib, kakek daripada baginda Nabi SAW. Pergolakan waktu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga menjelang masa remajanya, nazar beliau mau diturutinya. Tatkala beliau ingin menyembelih karena sudah nazarnya, bila datang anak saya yang ke-10, maka aku akan menyembelihnya sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas perbuatan atau apa yang dijalankan Abdul Muthalib ini disangkal oleh banyak ulama waktu itu. Tak mungkin kamu akan tega menyembelih anakmu, sedangkan anakmu yang itu adalah satu-satunya anak yang dicintai, yang paling disayanginya. Lantas saking kerasnya beliau Abdul Muthalib, lalu dia mencari orang yang bijak. Ada terketemulah dengan seseorang. Akhirnya sembelihan yang bernama Abdullah tadi diganti dengan 10 onta. Dan 10 onta ini tadi akan disembelihnya tatkala diundi namanya. Menurut perjanjiannya, setiap yang diundi nama yang keluar adalah Abdullah, maka kamu harus menyiapkan 10 lagi untuk membayar anakmu. Sekali keluar nama Abdullah, diganti dengan 10 ekor unta. Dilotre lagi, diundi lagi, masih keluar nama Abdullah. Sampai yang ke-9 tetap nama Abdullah. Lantas yang ke-10 baru muncul nama unta. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung nominal di zaman dulu, satu onta zaman saya di 2014, 15, 16, 17, saya ke Mekah itu Pak, harga onta itu luar biasa. Harga onta itu Pak. Jangankan onta, sambing aja di sana kapasitasnya mungkin zaman waktu itu sekitar 4 atau 5 juta. Itu baru kambing. Ini onta. Menurut riwayat di salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddad, dalam kitab Risawatul Mu'awanah, dalam nominal onta pada zaman itu adalah 14 juta Pak. Zaman nominal rupiah. Lantas kalau dikalikan 10 kali onta tadi berjumlah 10, otomatis 100. Bila diuangkan zaman sekarang 14 miliar. Abdul Muthalib untuk mengganti nama anaknya dengan onta tadi. Masyaallah hadirin jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia Pak untuk hal-hal kebaikan menuju jalan Allah ini berat. Suatu saat, suatu contoh kayak saya sendiri Pak. Saya belajar di majelis taklim, majelis ilmu. Di mana saya belajar di situ saya menyimpan 200.000 rupiah per bulan dari satu majelis. Maka yang saya ikuti di Tenggarong, di Samarinda ini banyak majelis. Tapi alhamdulillah dengan niat yang kuat, hal itu tidak mudah bagi Allah.
sangatlah mudah bagi Allah kalau kita betul-betul hakul yakin, apalagi alhamdulillah kemudahan diberikan oleh Allah melalui tempat-tempat ibadah, wabil khusus Masjid Besar Al-Mijan yang kita cintai, yang kita gambarkan di Kecamatan Lokulu ini, yang mana menurut panitia Al-Mijan telah membuka Sapi Group. Ini peluang bagi kita, Pak. Dengan adanya Sapi Group ini akan memperingan daripada keuangan kita sendiri. Mungkin kalau 2,5 juta mungkin paling rendah itu yang diadakan oleh Irma Masjid Besar Al-Mijan atau pengurus Masjid Al-Mijan, itu sangat besar bagi kita. Tapi kalau dilihat seumpamanya di antara kita punya kendaraan mobil seumpamanya, ini kadang-kadang tidak ada menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bisa membeli 4 ban mobilnya sekaligus. Maka ban mobil itu enggak mati, 700 mungkin bisa lebih dalam satu bijinya. Kalau dikalikan sudah berapa? Ini 1 tahun sekali membuka layanan Masjid Al-Mijan ini dengan Sapi Group. Itulah kemudahan-kemudahan bagi kita. Nggak bisa 4, 3 dari keluarga kita. Nggak bisa 3, 2. Nggak bisa 2, 1. Seperti contoh yang saya laksanakan pada saya ikut di majelis taklim atau di majelis ilmu. 200.000, Pak. Ini yang dipermudahkan untuk kita. Kalau kita memang betul-betul niat, insya Allah hal itu tidak mudah, tidak susah bagi kita kalau memang betul diniati. Nah ini kemudahan yang dicapai oleh Majelis Al-Mijan, sudah ada peluang, masih ada jangka 1 bulanan, Pak, masih bisa kita. Karena saya sudah ikut di mana di Tenggarong sudah saya ikut Sapi Group. Ini yang kemudahan difasilitasi oleh Masjid Besar Al-Mijan Kecamatan Loakulu. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kurban mengibaratkan diri kita dengan limpahan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenang daripada riwayat 2 riwayat besar, mulai dari kakek baginda Nabi sampai menuju ke Nabi Allah Ibrahim atau Nabi Allah Ismail. Meninggalkan jejak bagi diri kita untuk senantiasa mencontoh seapapun keadaan kita, luangkan waktu kita untuk berbagi di antara kaum muslimin dan muslimat. Ini penting sekali. Tidak terasa kalau kita per bulannya naiknya nabung 200.000, tidak terasa per bulan, Pak. Ini kalau memang diniati. Tapi kalau memang sudah ada ya mohon maaf, tidak bisa memaksa untuk diri kita untuk berkorban. Paling tidak kita hormati bulan haji atau bulan korban itu tadi dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral hadirin jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keafiatan dalam bulan Dzulqa'dah ini sangat luar biasa jamaah sekalian. Perbanyaklah amaliyah yang kita laksanakan pada hari ini menuju di bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang disampaikan Ketua Rabiatul Alawiyah Al-Habib Taufik As-Segaf, mengultimatumkan kepada seluruh jamaahnya, murid-muridnya di bulan-bulan Dzulqa'dah ini, memperbanyak amalan yang sangat kita diadakan, wabil khusus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah zikir apa yang kita laksanakan. Mau istighfar silahkan, mau sholawat silahkan,
Yang mana di dalam zikir tadi mengingat mendiri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau zikir la ilaha illallah, monggo. Karena apa? Ada lipat ganda dari apa yang kita rencanakan pada itu. Jadi tidak rugi bagi kita. Mau zikir la ilaha illallah silakan, istighfar silakan. Makanya istighfar ini sangat penting, Pak. Waqalat istighfaru rabbukum innahu kanal ghafura. Barang siapa yang senantiasa beristighfar mohon ampun kepadaku, pasti dosa-dosanya akan kuampuni. Ini pasti janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sifat Allah tidak mungkin ingkar kepada janjinya, jemaah sekalian. Hal-hal ini yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Begitu bijaknya beliau membimbing kita menjadi umat yang sangat luar biasa di muka bumi ini. Makanya kita bersyukur kepada kita menjadi umat Islam. Padahal kita tidak tahu dengan baginda Nabi. Tapi insya Allah, alhamdulillah, mengimani dengan baginda Nabi sudah luar biasa. Sama dengan halnya setiap riwayat-riwayat yang ditinggalkan baginda Nabi, kita meyakini dan percaya adanya Idul Kurban. Ini riwayat yang sangat penting. Sejarah yang diukir oleh baginda Nabi SAW melalui kakek-kakek beliau, leluhur-leluhur beliau, untuk kita ingat sebagai manusia, sebagai umat, untuk mencontoh dari apa-apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW pada kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan Pak menjadi kita. Karena ibadah ini membosankan kata sebagian ulama. Hari-hari ya seperti ini. Memang membosankan. Setiap kebaikan itu akan membosankan Pak. Mesti membosankan sekali. Tapi janganlah kendor untuk kita. Kuatkan iman kita. Tancapkan niat kita yang betul-betul. Al-imani yaraiti yawayankus. Yaraitu ta'ati wayankus bil maksiat. Ini hadis Rasulullah yang dinukil oleh Bukhari dan Muslim. Memang setiap iman manusia ini naik turun. Labil, kadang naik, kadang turun. Ini yang diimani oleh baginda Nabi kepada kita. Untuk mengangkat beliau sebagai menggadangkan iman kita yang betul-betul iman kepada baginda. Ini yang diwajibkan bagi kita untuk mengimani yang betul-betul iman apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi melalui di bulan Dzulqa'dah ini. Persiapkan diri kita. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah tidak lama lagi saudara-saudara kita yang mungkin dari Kutai Kartanegara. Saya melihat di media televisi sudah berangkat kloter pertama dari Indramayu Banten. Yang mudah-mudahan kita berharap kepada diri kita. Wabil khusus saudara-saudara kita yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji di tanah Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dipermudah segala aktivitas yang ditinggalkan di rumah menuju Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah senantiasa menjadikan diri beribadah jamaah haji kita Indonesia menjadi masjid yang makbrur dan makbrurah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah dan mudah-mudahan bagi kita yang hadir pada subuh hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum menjalankan ibadah haji atau umrah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan senantiasa berminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya kita bagi kita hingga dapat menjalankan atau ibadah atau ziarah ke makam baginda Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari saya pribadi. Bila mana ada luput dan salah saya berucap, itu adalah dari hati diri saya pinjam diri. Dan bila mana ada kesalahan dan kebenaran ataupun hak, itu nyata-nyatanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
kurang lebihnya sama. Sa'iri wallahu ma'afiq ila aqwamit thoriq. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah langitmu bersujud sama memuja asma.